Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fazil selaku dosen pengaku agama Islam. Saya Putri Wahyunisi dengan NPM 230 240 10123. Saya di sini akan mengomentari video tugas dari YouTube dari interview Kak Coki. Pahaman bahwa semakin eksklusif grupnya kayaknya semakin enak gitu. Oh gitu, makin dikit makin enak. Semakin dikit makin enak. Pada menit ke-1 detik 15, Kak Coki berkata, semakin inklusif agama atau kepercayaan itu semakin enak. Nah, pertanyaan ini melibatkan banyak faktor yang bisa berbeda-beda tergantung pada perspektif individu dan konteks sosialnya. Secara umum, inklusivitas dalam agama atau kepercayaan itu bisa menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, mengurangi konflik, dan mendorong pengalaman spiritual yang lebih kaya. Namun ini juga bisa menjadi kompleks karena berbagai pandangan dan tradisi yang berbeda-beda. Yang terpenting itu adalah untuk menciptakan dialog yang saling menghormati dan memahami perbedaan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kepercayaan dan identitas spiritual masing-masing. Gue merasa jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh berbagai macam kepercayaan untuk menjelaskan apa makna hidup ini, dalam menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk dari berbagai macam kepercayaan itu tidak pernah bisa membuat gue yakin bahwa memang itu jawabannya. Nah, untuk menit kedua detik 41, Kak Coki bilang jawaban-jawaban yang sesuai dengan makna hidup dalam alam semesta atau menjelaskan alam semesta terbentuk dari berbagai kepercayaan tidak bisa membuat Kak Coki yakin bahwa itu jawabannya. Dalam Islam sendiri, keyakinan tentang penciptaan alam semesta itu sangat penting ya. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu termasuk alam semesta. Bagi yang tidak percaya dalam pembentukan alam semesta, dalam konteks Islam, mungkin itu akan dianjurkan untuk mendalami pemahaman agama dan menjalani proses refleksi spiritual untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan dan tujuan hidup. Selain itu, membuka diri untuk berdialog dan belajar dari pandangan yang berbeda juga bisa menjadi langkah yang bermanfaat dalam menjelajahi keyakinan dan pandangan tentang alam semesta. Adalah bahwa memang sejauh yang kita tahu tidak ada pribadi tunggal yang akhirnya bisa mengontrol alam semesta. Betul. Nah, untuk menit ke-6 detik 39, tidak ada pribadi tunggal atau Tuhan yang dapat mengontrol alam semesta. Menurut ajaran agama Islam sendiri, Allah adalah pribadi tunggal yang memiliki kendali mutlak atas alam semesta. Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan kekuasaan Allah atas penciptaan dan pengaturan alam semesta. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, termasuk kebijaksanaan, kekuatan, dan keadilan yang memungkinkannya untuk mengontrol dan mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Gue mengacu sama hukum kekekalan energinya Einstein. Bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa pindah dari satu massa ke bentuk yang lain. Tolong dikoreksi kalau gue salah ya, gue gak sepinter itu juga sebenarnya. Jadi gue percaya, apakah Coki Pardede sebagai energi akan kekal berdasarkan hukum kekekalan energi? Iya. Entah gua dari fisik ini menjadi debu dan debu menjadi tanah dan tanah menjadi bagian mikroorganisme jadi pohon lagi, apakah gua akan kekal? Yes. Tapi itulah kekekalan yang gua yakini, bahwa seorang Coki Pardede saat lahir dia tidak akan pernah hilang, dia hanya akan kembali ke alam itu dan menjadi bagian dari alam. Pada menit ke-16 detik 47, Kak Coki menjelaskan ia menganut hukum kekebalan energi tentang fisik yang menjadi debu, debu menjadi tanah, lalu akan menjadi mikroorganisme yang dapat menjadi pohon saat ia meninggal. Lalu ia lahir dan meninggal tidak akan berbeda alam, namun kembali ke alam itu sendiri dan menjadi bagian dari alam. Begitu kira-kiranya. Nah,
Dalam agama Islam sendiri terdapat keyakinan tentang penciptaan manusia dari tanah yang dikutip dari surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dan keyakinan akan kehidupan setelah kematian di akhirat yang dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 28. Namun tidak ada keyakinan yang secara eksplisit menyatakan bahwa manusia akan kembali ke alam sebagai bagian dari siklus kehidupan alam semesta seperti yang dijelaskan dalam hukum kekebalan energi dalam fisika. Nah, dalam Islam sendiri terdapat keyakinan akan hari kiamat di mana seluruh manusia akan dihidupkan kembali untuk dihakimi atas perbuatannya di dunia. Dikutip dari surat Al-Zalzalah ayat 5-8. Setelah itu manusia akan mengalami kehidupan abadi di surga atau neraka. Kehidupan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama menjadi manusia. Jadi meskipun terdapat elemen-elemen yang bersinggungan dengan konsep siklus kehidupan dan energi dalam fisika, konsep reinkarnasi atau kembali ke alam semesta tidak termasuk dalam keyakinan utama Islam. Mungkin buat beberapa orang akhirat yang ideal adalah dia punya consciousness, dia bisa menikmati sesuatu di alam tertentu. Ya tapi kan saat kita berbicara itu, apakah itu ego? Nah, pada menit ke-17 detik ke-19, bagi beberapa orang, akhirat yang ideal dia bisa menikmati sesuatu di alam tertentu. Apakah itu ego? Nah, jawabannya, konsep akhirat dalam banyak agama menggambarkan kehidupan setelah kematian di alam yang lebih baik, seperti surga dalam Islam atau surga loka dalam Hinduisme. Dalam pandangan ini, nikmat yang dijanjikan di akhirat seringkali dianggap sebagai pahala bagi individu yang telah menjalani kehidupan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama mereka. Apakah pandangan ini merupakan ekspresi dari ego? Tergantung pada konteks dan interpretasi individu itu sendiri. Bagi beberapa orang, keinginan untuk mencapai akhirat yang ideal bisa berasal dari motivasi spiritual dan aspirasi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun bagi orang lain, keinginan tersebut mungkin juga bisa dipengaruhi oleh egoisme atau keinginan untuk memperoleh kesenangan pribadi. Penting untuk diingat bahwa interpretasi dan pemahaman tentang konsep akhirat bisa bervariasi di antara individu dan dalam konteks agama yang berbeda. Bagi sebagian orang sendiri, nikmat di akhirat itu bisa dipandang sebagai pencapaian spiritual yang melebihi keinginan egois. Sementara bagi orang lain, pandangan tersebut bisa dipengaruhi oleh motif yang egois. Hanya istilah gue tuh buat orang-orang, ini bercandaan ya. Bercandaan gue buat orang-orang yang terlalu fokus ke tanda kutip akhirat. Mereka tuh hidup untuk mati. Bukan hidup untuk hidup gitu. Nah, pada menit ke-19 detik ke-5, Kak Coki berkata orang yang terlalu mengejar akhirat adalah orang yang hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup. Pendapat tentang orang yang terlalu mengejar akhirat itu bisa bervariasi tergantung pada perspektif individu dan konteksnya. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai sikap yang sangat mulia dan benar, karena fokusnya pada kehidupan yang lebih baik di akhirat mencerminkan prioritas spiritual yang tinggi. Mereka mungkin melihatnya sebagai bukti dari ketulusan iman dan keinginan untuk memperoleh pahala di sisi Tuhan. Namun bagi beberapa orang, terlalu mengejar akhirat tanpa memperhatikan keseimbangan dengan kehidupan dunia bisa dianggap sebagai sikap yang tidak seimbang atau ekstrim. Ini karena kehidupan di dunia juga memiliki nilai dan tanggung jawab yang penting, termasuk menjaga kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Terlalu fokus pada akhirat bisa menyebabkan pengabaian terhadap tugas-tugas dunia yang penting. Dalam Islam sendiri terdapat konsep wasatiyah atau moderasi yang mengajarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan baik dalam hal agama maupun dunia. Oleh karena itu, sementara penting untuk memiliki perhatian dan keinginan yang kuat terhadap akhirat, juga penting untuk tidak mengabaikan tanggung jawab selama ada di dunia.
Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.